Saya mohon maaf, saya harus pamit dulu. Cuman saya ingin mengklarifikasi bahwa asal disebut Nahdien selalu noleh ke saya itu. Sedikit saja. Sama teman saya, Batak saya dari Jawa Timur, saya ingin menjawab sedikit supaya kita tidak terpleset ke niat yang bukan tidak benar tapi tidak tepat betul untuk bisa menghasilkan akurasi perjuangan yang setinggi-tingginya secara kualitatif. Jadi Pak Rizal, saya ini meninggalkan Jombang umur 11 tahun. Sudah mengembara sampai sekarang. Dan selama saya kecil sampai umur 11 tahun itu teman saya nomor satu adalah teman-teman di surau, kalau sore sampai malam. Kalau siang teman-teman saya adalah yang menggembalakan binatang, kambing, sapi, sama kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Saya punya monyet segala macam. Terus teman saya kalau malam hari adalah, wah ini agak nggak enak ini, adalah orang-orang aneh lah. Para wali dari Sidoarjo, dari Mojo Agung, dari Krian, dari macam-macam. Salah satu sahabat karib saya waktu kecil itu adalah ketua PKI desa saya, namanya Durasa. Karena ketua PKI ini orang yang sangat baik dan oleh ayah saya diangkat menjadi kepala koperasi setia usaha yang dibiayai ayah saya, karena ayah saya ini membiayai masyarakat di semua bidang. Dia bukan lurah tapi dia yang bikin lapangan sepak bola, pingpong, voli, badminton, membelikan radio untuk dengerin BBC, ABC, bikin perpustakaan dan juga bikin koperasi, dan ketuanya, kepala koperasinya adalah ketua Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau ngomong pluralisme saya jadi agak malas karena itu sudah pekerjaan sehari-hari saya sejak kecil. Nah, apakah saya seorang Nahdien? Saya satu garis politik dan satu ideologi di dalam pemikiran Islam dengan kakeknya Gus Dur, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau seorang tokoh masyumi. Mohon dipelajari kembali. Beliau seorang tokoh masyumi, terutama pada pemilu tahun 1955. Dan setelah Masyumi 55 terjadi konflik dengan internal dengan NU, sehingga terjadi mobilisasi besar-besaran eksodus dari Masyumi, terutama digerakkan oleh kalangan-kalangan dari Nahdlatul Ulama. Dan mbahnya Gus Dur ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, melaknat siapa saja yang mengajak orang NU keluar dari Masyumi. Bahkan dilaknat untuk buta matanya dan kepecah kepalanya. Ini tapi tidak akan saya teruskan secara detail supaya Anda tidak perlu mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar. Tapi untuk memperjelas saja bahwa saya, kalau setting politik saya Masyumi, tapi ayah saya adalah ketua NU, ibu saya adalah ketua Aisyah Muhammadiyah. Terus angel guys. Nah, Nahdlatul Muhammadiyah. Ayah saya punya sekolah TK, SD, madrasah, SMI dan SMP, dan kepala sekolahnya yang bernama Muhammadiyah, karena Muhammadiyah pinjem naruh namanya di sekolah kami yang semuanya dibiayai oleh keluarga saya, itu pakai nama SMA, SMP Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, tapi kepala sekolahnya adalah GP Ansor semua. Nah, jadi sudahlah, pokoknya negara di desa saya itu memang agak lumayan. Makanya dari situlah saya menulis buku yang pertama, Indonesia Bagian Kecil dari Desa Saya. Yang gitu. Jadi begitulah latar belakang saya. Kalau disebut Nahdien, saya sangat berbudaya Nahdien. Artinya ayah saya menciptakan terbangan. Jadi menciptakan komposisi terbang. Ada lanangan wedoan. Kalau lanangan itu plak 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 plak. Itu satu. Yang satunya plak 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 bluk plak 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 bluk. Satunya lagi plak 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 bluk plak 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 bluk. Itu kalau digabung itu menjadi satu komposisi yang luar biasa. Itu ciptaan dari desa saya, dibiayai ayah saya, dan saya selawatan mulai dari situ. Jadi saya ini masuk NU insya Allah ya diterima, masuk Muhammadiyah insya Allah diterima, masuk Masyumi insya Allah diterima, di PKS ya cocok juga. Kalau melihat setting saya, jadi Bang Rizal, saya terima tolehannya tadi dengan penuh keikhlasan karena memang sangat cocok dengan latar belakang saya.
Nomor dua, saya sangat senang sekali mendapatkan ilmu yang sangat jernih dengan tertata, ilmiah, empiris, bahkan bahkan sangat nyata di depan kita dalam perspektif yang juga sangat terukur dari Bang Rizal Ramli tadi. Adapun adik saya, anak saya dari Batak Surabaya, saya ingin mengatakan kepada Anda begini. Saya tuh baru ingat diri saya kalau sudah ada teman yang ngomong seperti itu. Kalau Anda tidak ngomong, saya tuh hampir tidak pernah ingat diri saya. Saya ini jelek-jelek tidak berani melanggar surat Al-Hujurat. Ada ayatnya, la tuqaddimu baina yadayillah, satu. Yang nomor dua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan bersuara melebihi suara Nabi. Dan kedua, jangan melampaui Tuhan dan Rasulnya. Artinya ada sistem yang namanya manunggaling kawula Gusti. Sudah saya jelaskan sekira 100 tahun lalu bahwa kalau engkau menjadi presiden, itu yang namanya dirimu itu adalah pihak ketiga. Pihak pertama adalah Allah, pihak kedua adalah rakyat, baru pihak ketiga dirimu. Bahkan dirimu pun tidak perlu ada, karena dirimu hanya wadah bersatunya Allah dengan rakyatmu. Kira-kira begitu. Jadi apa maksudnya manunggaling kawula Gusti? Menyatunya, nyawijinya, muwahhid. Tauhid itu artinya penyatuan. Menyatunya Tuhan dengan rakyat. Itu artinya kalau engkau mengambil keputusan yang menyangkut rakyat, itu jangan sampai Tuhan marah atas keputusan itu. Dan kalau engkau menghadap Tuhan, harus ada keabsahan dan kehalalan hubunganmu dengan Tuhan. Jadi kamu tidak cuma pura-pura umroh, ya, supaya rakyatmu tidak sakit hati. Jadi rakyat sama Tuhan ini selalu nikah di dalam keputusan-keputusanmu, di dalam surat-suratmu, di dalam pidatomu, dan di dalam segala tindakanmu. Itu namanya manunggaling kawulan Gusti. Di zaman Ronggo Warsito dan dulu Sunan Kalijogo belum ada tafsir semacam ini. Ini hanya diamanatkan untuk turunan kesekian. Sorry, ini saya agak pamer mumpung ada supir taksi. Oke. Kemudian jadi begini, itu nomor pertama. Yang nomor dua, saya kira Anda harus kritis sama saya. Jangan ngomong Indonesia dulu. Yang kedua ini ngomong diri saya. Anda harus mempelajari saya. Emang saya punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar seperti itu. Anda pikir saya ahli manajemen, Anda pikir saya mengerti ekonomi, Anda pikir saya mengerti segala sesuatu yang harus saya kuasai ketika saya harus memperbaiki sesuatu yang begitu besar? Oke. Tentu saja, tetapi saya kan harus bilang begitu. Seandainya pun aku mampu, aku harus bilang aku tidak mampu. Gitu kan? Ini gimana Anda ini nggak ngerti-ngerti? Aku harus mengatakan seperti itu karena aku harus meletakkan diriku tetap di situ. Itu masalah sangat simpel kalau soal itu. Tapi intinya adalah Anda tetap harus kritis sama saya. Anda harus, saya dulu ya. Jadi saya ini orang yang gimana ya? Ada seorang Arab tua teman saya.